Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar pengaruh merek dan keputusan pembelian. Pertama kita pelajari dulu merek ya. Menurut Sumarwan, merek itu simbol dan indikator kualitas dari sebuah produk. Sedangkan Akar menyatakan merek itu adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan. Seperti logo, cap, atau kemasan dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa yang mampu membedakan dengan barang pesaing. Ini Akar lebih cocok ya, merek ya, definisinya. Lalu dirangkum dari beberapa definisi, maka merek merupakan nama atau simbol yang mengidentifikasi produk dan membedakan dengan produk lain sehingga mudah dikenali oleh konsumen. Menurut Kotler, merek memiliki 6 level pengertian. Yang pertama, atribut. Merek mengingatkan pada atribut tertentu. Misalnya Mercedes memiliki kesan mobil yang mahal dan tahan lama. Lalu yang kedua, manfaat ya. Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Ya, misalnya atribut tahan lama atau awet. Lalu yang ketiga, nilai. Merek juga menyatakan suatu tentang nilai produsen. Misalnya Mercedes berarti kinerja tinggi dan bergengsi. Lalu budaya, merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili budaya Jerman yang bermutu tinggi. Ya. Produk Jerman itu mutunya kualitasnya bagus-bagus ya, dan tahan lama. Lalu kepribadian yang kelima, merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. Misalnya Mercedes mencerminkan pemimpin, singa yang memerintah, atau istana yang agung. Dan yang keenam, pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli. Ya, biasanya level pemakai yang level atas ya. Oke, selanjutnya kita lihat manfaat merek. Beberapa manfaat merek menurut Shimamura, Pride, dan Farrell. Bagi pembeli, merek itu membantu pembeli mengidentifikasi produk ya. Jadi lebih tahu produk mana dibanding pesaing. Lalu memudahkan mengenali mutu ya. Lalu merek dapat menjadi simbol status konsumen ya. Jadi kadang orang merek itu menunjukkan status ya. Contohnya produk-produk mahal seperti watch out ya. Lalu iPhone itu bisa menunjukkan simbol atau status konsumen. Lalu bagi penjual, merek itu membantu mengolah pesanan. Ya, misalnya pesanannya bermacam-macam kan bisa dilihat dari mereknya. Lalu memberikan ciri khas produk. Ya. Lalu yang C, membantu penjual melakukan segmentasi. Ya, merek bisa menunjukkan segmen. Lalu yang ke D, merek dapat mempertahankan kesetiaan konsumen. Ya. Contohnya, ya Honda ya, udah dari dulu sampai sekarang. Ya. Lalu selanjutnya cara membangun merek yang kuat ya. Menurut Rangkuti, membangun merek itu seperti membangun rumah. Pondasinya harus kuat. Nah, berikut ini cara membangun merek yang kuat ya. Yang pertama, merek harus memiliki posisi yang tepat. Merek harus ditempatkan secara spesifik di benak konsumen. Membangun posisi itu adalah menempatkan semua aspek dari nilai merek, brand value secara konsisten, sehingga produk selalu menjadi nomor satu di benak konsumen. Nah, ini tugas pemasar ya, bagaimana bisa membangun posisi yang konsisten ya, lalu selalu diingat oleh konsumen. Yang kedua, memiliki nilai merek yang tepat ya. Merek akan semakin kompetitif jika diposisikan secara tepat. Ya, nilai merek itu dapat membentuk kepribadian merek atau brand personality yang mencerminkan gejolak perubahan selera konsumen dalam membeli produk. Yang ketiga, merek harus memiliki konsep yang tepat. Ya. Konsep yang baik itu dapat mengkomunikasikan semua elemen nilai merek dan posisi yang tepat, sehingga citra merek atau brand image produk itu dapat ditingkatkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat brand image ya, atau citra merek. Citra itu apa ya? Citra itu adalah sekumpulan kesan ya, seseorang terhadap sebuah objek.
Ya. Citra merek itu berhubungan dengan sikap berupa keyakinan atau citra atau kesan terhadap suatu merek. Citra merek itu adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen. Ini menurut Rangkuti. Untuk itu, pemasar ingin menciptakan dan memelihara citra merek produknya, sehingga mampu meningkatkan citra pemakainya. Makanya harus sering-sering beriklan, ya. Lalu menunjukkan hasil, bisa testimoni dan sebagainya. Oke, ini kerangka ekuitas merek berbasis konsumen, ya. Jadi pengetahuan merek itu ada kesadaran akan merek dan citra merek. Kesadaran akan merek itu pengenalan akan merek, kemampuan untuk mengingat merek. Sedangkan citra merek itu ada dua, jenis asosiasi sama dukungan kekuatan dan keunikan asosiasi merek. Jenis asosiasi itu ada 3, atribut, manfaat, dan evaluasi. Ya. Atribut itu hal yang tidak berhubungan dengan produk. Misalnya harga, kemasan, pemakai, citra, itu atribut ya. Lalu hal-hal yang berhubungan dengan produk. Jadi ada yang tidak berhubungan, ada yang berhubungan. Misalnya warna, ukuran, desain. Lalu manfaat. Ya. Manfaat ada fungsional, simbolis, dan pengalaman. Oke, kita lanjut 4 komponen citra merek ya. Dukungan asosiasi merek, kekuatan asosiasi merek, keunikan merek, dan asosiasi merek. Kita lihat satu persatu. Dukungan asosiasi merek ya. Dukungan asosiasi merek itu merupakan respon konsumen terhadap atribut, manfaat, serta keyakinan merek produk. Atribut di sini tidak berkaitan dengan fungsi, tapi berkaitan dengan citra merek. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan persepsi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi itu baik dan bermanfaat. Ya, jadi ini konsumen yang mendukung merek ya. Lalu yang kedua, kekuatan asosiasi merek. Setelah mengkonsumsi produk, konsumen akan mengingat kesan yang didapat dari produk tersebut. Jika konsumen telah merasakan manfaat, ingatan konsumen terhadap produk tersebut akan lebih besar. Demikian juga sebaliknya ya. Jika tidak merasakan, ya tentunya konsumen juga akan ingat ini kurang bagus juga. Ya. Jadi ini ada kebalikannya juga. Lalu yang ketiga, keunikan asosiasi merek. Produk yang memiliki ciri khas itu dengan produk lainnya, maka akan selalu diingat oleh konsumen. Ya, makanya di sini harus unik, ya, berbeda dengan pesaing. Lalu yang keempat, asosiasi merek atau brand association. Menurut Rangkuti, asosiasi merek sebagai segala hal yang berkaitan dengan ingatan sebuah merek. Asosiasi merupakan atribut yang ada di dalam merek dan akan lebih besar apabila konsumen mempunyai banyak pengalaman dengan merek tersebut. Ya. Karena sering memakai ya, jadi punya banyak pengalaman. Berbagai asosiasi yang diingatkan konsumen dapat dirangkai membentuk citra merek atau brand image. Ya. Jadi awalnya dari sini ya, dari asosiasi. Kalau konsumen itu punya banyak pengalaman dengan merek tersebut dan merasa puas, maka merek itu akan berlanjut membentuk citra merek atau brand image ya. Nah, ini keuntungan asosiasi merek ya, bisa membantu proses atau penyusunan informasi, lalu diferensiasi atau posisi, ini diferensiasi produk ya. Lalu alasan untuk membeli, lalu menciptakan sikap atau perasaan positif dan basis perluasan. Ini keuntungan berasosiasi merek. Durianto berpendapat bahwa asosiasi merek itu dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama, kepribadian merek atau brand personality. Lalu yang kedua, asosiasi organisasi atau organizational association. Lalu yang C, nilai yang dirasakan atau perceived value. Oke, penjelasannya. Yang pertama, kepribadian merek. Kepribadian merek itu berhubungan dengan ikatan emosi merek dengan manfaat merek tersebut sebagai diferensiasi merek dan hubungan pelanggan ya. Lalu yang B, asosiasi organisasi atau organizational association. Dalam asosiasi organisasi, konsumen akan mengkaitkan produk dengan perusahaan yang memproduksi. Lalu C, nilai yang dirasakan atau perceived value.
Nilai yang dirasakan diartikan sebagai persepsi kualitas yang dibagi dengan harga. Ini seperti yang lalu ya, jadi manfaat yang dirasakan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Ya, kualitas dibagi dengan harga. Ada 5 unsur pembentuk nilai yang dirasakan ya. Yang pertama harga. Harga itu memberi pengaruh yang relatif. Ada konsumen yang sensitif terhadap harga, ada juga yang tidak sensitif terhadap harga. Ini yang tidak sensitif terhadap harga karena biasanya konsumen itu sudah loyal terhadap merek itu. Lalu yang kedua, kualitas layanan. Kualitas layanan itu tergantung 3 hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Lalu yang ketiga, faktor emosional. Dimensi emosional dibagi menjadi 3 faktor, yaitu estetika, nilai ekspresif diri, dan kepribadian merek. Aspek estetika itu berkaitan dengan bentuk dan warna. Ya. Lalu aspek ekspresif diri itu berkaitan dengan kepuasan konsumen. Lalu aspek kepribadian merek itu berkaitan dengan karakter personal. Lalu yang keempat, kemudahan. Konsumen merasa lebih puas jika mendapat produk dengan lebih mudah, nyaman, dan efisien. Oke, lalu yang kelima, kualitas produk. Kualitas produk itu terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, yang A, kinerja, merupakan elemen kualitas produk yang berkaitan langsung dengan bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang B, reliabilitas, merupakan daya tahan produk selama dikonsumsi. Lalu yang C adalah fitur, merupakan fungsi sekunder yang ditambahkan pada produk, seperti remote. Ya, jadi kalau beli TV, itu harus ada remote-nya, karena sekarang semuanya serba digital ya. Oke, lalu yang keenam, keawetan atau durability, ya, merupakan dimensi kualitas produk yang menunjukkan siklus produk baik teknis maupun waktu. Produk awet jika dapat bertahan dalam pemakaian yang berulang-ulang. Ya, bisa bertahun-tahun itu baru dinyatakan awet ya. Lalu yang E, konsistensi, merupakan elemen yang menunjukkan seberapa jauh produk itu memenuhi standar. Ya, konsisten ya. Lalu yang F, desain, merupakan aspek emosional untuk mempengaruhi kepuasan konsumen, seperti desain kemasan maupun bentuk produk. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pratt dan Farrell membagi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 3 kelompok. Faktor pribadi yang pertama. Faktor pribadi digolongkan jadi 3, yaitu demografi, yaitu meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan. Ya. Lalu faktor situasional. Ini merupakan keadaan eksternal yang ada ketika konsumen membuat keputusan pembelian. Lalu yang C adalah faktor tingkat keterlibatan. Faktor ini ditunjukkan dengan sejauh mana konsumen mempertimbangkan terlebih dahulu keputusannya sebelum membeli produk. Ya. Lalu yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi motif. Motif itu adalah kekuatan energi internal yang mengarahkan kegiatan seseorang ke arah pemenuhan kebutuhan. Lalu yang B, persepsi. Persepsi itu adalah proses pemilihan informasi untuk menghasilkan makna. Lalu yang C, kemampuan dan pengetahuan. Kemampuan adalah kesanggupan untuk melakukan tugas. Lalu yang D, sikap. Sikap merujuk pada perasaan positif atau negatif terhadap objek atau kegiatan tertentu. Yang E, kepribadian. Kepribadian adalah semua ciri perilaku yang membuat seorang itu unik. Oke, lalu yang ketiga, faktor sosial. Manusia hidup di masyarakat, maka akan dipengaruhi oleh situasi di mana dia tinggal. Dengan demikian, perilaku konsumen juga akan dipengaruhi masyarakat atau faktor sosial. Faktor sosial itu meliputi peran dan pengaruh keluarga. Ya, keluarga itu berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Setiap keluarga akan memiliki kebutuhan, keinginan, dan selera-selera yang berbeda. Lalu yang B, kelompok referensi. Kelompok referensi dapat fungsi sebagai perbandingan dan sumber informasi bagi seseorang.
Jadi orang yang tugasnya memberikan gambaran-gambaran atau referensi-referensi. Lalu yang C, kelas sosial. Ya, kelas sosial adalah sebuah kelompok untuk para individu yang memiliki tingkat sosial yang sama. Ini sudah dibahas minggu lalu ya. Jadi ada kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Ya. Lalu yang D, budaya dan subbudaya. Budaya mempengaruhi bagaimana seorang pembeli dan menggunakan produk, serta kepuasan terhadap produknya. Sebab budaya itu juga menentukan produk yang dibeli dan digunakan. Selanjutnya adalah keterkaitan citra merek dan keputusan pembelian. Menurut Rangkuti, citra merek itu sebagai sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen. Dengan kata lain, citra merek itu adalah seperangkat ingatan yang ada di benak konsumen mengenai sebuah merek, baik itu ingatan yang positif maupun negatif. Ya. Ingatan terhadap sebuah merek itu dapat berupa atribut merek dan manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Oleh karena itu, produsen berusaha mempertahankan, memperbaiki, dan meningkatkan citra merek di mata konsumen. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.